Pemirsa TVRI dan umat sedharma, semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Widiwasa. Mimbar Agama Hindu hari ini akan membahas tema upacara Butayatnya. Apa maksud dari Butayatnya? Kalau dilihat dari arti Butayatnya, buta dari kata bu yang artinya ada, menjadi atau wujud, dan yadnya berarti persembahan atau pengorbanan, maka Butayatnya adalah upacara yadnya yang dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan Butahita yang dibangun dari Panca Mahabhuta yang merupakan unsur-unsur dasar dari Buana Agung atau makrokosmos dan Buana Alit atau mikrokosmos. Butayatnya sebagai bagian dari upacara pancayatnya disebutkan yadnya yang ditujukan kepada Butakala yang mengganggu ketentraman hidup manusia. Butayatnya pada hakikatnya menjaga keharmonisan dan merawat 5 unsur alam yang disebut Panca Mahabhuta. Kalau kelima unsur alam ini berfungsi secara alami, maka dari 5 unsur itulah akan lahir tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itulah sebagai bahan dasar makanan hewan dan manusia. Kalau keharmonisan kelima unsur itu terganggu, maka fungsinya pun juga akan terganggu. Tanah, air, api, udara, dan eter yang berfungsi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, peredaran kelima unsur tersebut itu melahirkan iklim serta siang dan malam. Menurut sastra yang terkait tentang Butayatnya, dalam Bhagavad Gita Adhyaya 10 sloka 15, engkau sendirilah yang mengetahui dirinya sendiri dengan atmamu, oh manusia utama. Segala insani, penguasa atas segala makhluk, semua dewa-dewa dan dunia ini. Maksud dari sloka tersebut bahwa manusialah yang diserahkan untuk mengatur dunia dan alam oleh Sang Hyang Widi beserta makhluk-makhluk lainnya, agar keseimbangan alam tetap dipelihara, termasuk upacara Butayatnya, yaitu persembahan kepada unsur alam tersebut. Adapun fungsi dan tujuan upacara Butayatnya dipandang dari sudut fungsi upacara Butayatnya merupakan sarana untuk menetralisir atau istilahnya nyomye semua kekuatan-kekuatan yang bersifat asuri sampat, yaitu sifat keburukan yang telah bersemayam ke dalam Buana Agung atau makrokosmos maupun Buana Alit atau mikrokosmos. Om Swastiastu. Pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh Nusantara dan umat Hindu yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu. Adapun program Mimbar Agama Hindu pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tema upacara dan upakara Butayatnya. Upacara Butayatnya adalah salah satu upacara umat Hindu untuk melaksanakan kurban suci, menyelaraskan atau menyeimbangkan alam semesta dari pengaruh-pengaruh negatif agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Pemirsa televisi Republik Indonesia, kita akan menyaksikan lantuman sloka dari Rigveda adik-adik kita dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara. Tetaplah di program Mimbar Agama Hindu hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Panganjali. Om Swastiastu. Agni
Dewa Ridwijam Hotaram Ratna Dataram. Kami memuja Agni, pendeta utama alam semesta, yang melakukan kegiatan melalui hukum abadi yang murah hati. Rekweda Mandala 1, Sukta 1, Mantra 1, Canda Gayatri. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu adik-adik. Adik Komang Tri dan Komang Evi dari Sekolah Tinggi Agama Hindu ya. Pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh Nusantara dan umat sedharma yang berbahagia. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama lantuman sloka dari Rigweda dari adik kita Komang Evi dan Komang Tri dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara DKI Jakarta. Harus tetap berlatih supaya tambah bagus lagi, dan pesan tante, setiap selesai sembahyang harus membaca 1 atau 2 bait sloka agar kita selalu dituntun di dalam menjalani kehidupan ini. Pemirsa yang berbahagia, sebelum lebih panjang lebar kita akan berbincang tentang upacara dan upakara dari Butayatnya. Kita akan mengikuti dialog dari Pinandita kita, Pinandita Made Putrayatnya dari Pura Mustika Dharma Kopassus Cijantung. Namun sebelumnya, tetaplah di program Mimbar Agama Hindu hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Om Swastiastu. Pemirsa TVRI, umat sedharma yang berbahagia di seluruh Nusantara. Ketemu kembali dalam Mimbar Agama Hindu. Hari ini kita akan membahas tentang upacara Butayatnya. Butayatnya merupakan yadnya yang disanakan untuk menjaga keharmonisan Butahita yang dibangun dari Panca Mabuta, merupakan unsur-unsur dari Buana Agung, makrokosmos, dan unsur-unsur dari Buana Alit atau mikrokosmos. Butayatnya merupakan bagian daripada Pancayatnya, yaitu yadnya yang ditujukan kepada Butakala yang mengganggu kehidupan manusia. Hakikatnya daripada Butayatnya ini merupakan hubungan yang harmonis atau menjaga, ya, menjaga
peredaran Pancamabuta. Apabila Pancamabuta ini berjalan secara alami, dia akan melahirkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebutlah sebagai bahan makan daripada binatang manusia. Apabila Pancamabuta ini tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, dia akan mengganggu kehidupan kita di dunia ini. Seperti air, api, tanah, eter, udara merupakan fungsi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apabila ini berjalan dengan baik, akan menghasilkan iklim siang dan malam. Umat sedharma yang berbahagia, di sini dapat kami sampaikan makna daripada pelaksanaan Butayadnya. Makna pertama adalah sebagai pengeruat atau penyupatan. Karena Butayadnya ini pada umumnya identik dengan pecaruan. Ya, karena sarana yang dipakaikan untuk Butayadnya dari binatang-binatang. Di dalam kitab suci disebutkan apabila kita membunuh binatang dengan untuk yadnya, untuk pelaksanaan yadnya, itu adalah sifat yang disebut dengan subhakarma. Karena intinya adalah menyupat binatang yang menjadi korban. Dengan harapan nantinya binatang-binatang jadi korban Butayadnya ini, upacara Butayadnya ini, dalam kehidupan berikutnya dia akan bisa kembali lebih meningkat derajatnya. Karena tidak semua binatang punya kesempatan. Itu yang pertama. Makna yang kedua, sebagai kesejahteraan alam. Ya, kesejahteraan alam karena kecenderungan daripada sifat-sifat asuri sampat, yaitu sifat butakala, keraksasaan, pisaca, dan nawa. Ya, sifat-sifat ini ada yang positif, ada yang negatif. Sifat negatif inilah dinetralisir atau disomia, ya, supaya menjadi sifat yang aktif atau buta, sehingga menimbulkan kesejahteraan Buana Agung dan Bono Alit. Terus makna yang ketiga, sebagai peleburan dosa, ya, karena pada peleburan dosa ini manusia berniat untuk meningkatkan diri dalam Pancamabuta ini dengan berperilaku yang baik atau kebajikan, dengan tujuan harapan untuk menetralisir daripada sifat-sifat asuri sampat ini. Terus yang terakhir adalah sebagai korban suci. Ya, korban suci ini merupakan pengorbanan yang dilakukan karena apa? Karena Tuhan menciptakan alam ini termasuk manusia adalah dari yadnya. Korban suci ini baik dari pengorbanan secara material maupun secara rohani spiritual. Ya, karena umat Hindu menyadari bahwa dunia beserta isinya dan manusia diciptakan melalui yadnya. Dengan yadnya lah manusia ini akan bisa berkembang. Umat Hindu yang berbahagia, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang makna daripada Butayadnya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh Nusantara dan umat sedharma yang berbahagia, masih di dalam program Mimbar Agama Hindu dengan tema Butayadnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa akan hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber, yaitu Dr. Gigi Nyoman Suartanu. Om Swastiastu, Pak Dokter. Om Swastiastu, Bu Dokter Rani Agung.
Dr. Nyoman Spartano adalah salah satu sesepuh di Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Beliau akan lebih banyak kita ajak berbincang tentang Butayatnya menurut upacara dan upakara menurut ajaran Hindu. Pak Dokter, kita tadi sudah bersama-sama saksikan, dengarkan dari Pinandita Madi Putrayatnya, yaitu Pinandita dari Pura Mustika Dharma Kopassus di Jantung, tentang makna dari Butayatnya tersebut. Mungkin Pak Dokter lebih panjang lebar bisa menjelaskan bagaimana aktualisasi, kemudian implementasi di dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan upacara dan upakara Butayatnya tersebut. Silakan Pak Dokter Nyoman. Matur suksma, Om Swastiastu, Bu Rani Agung. Pembahasan kita, obrolan kita tentang Butayatnya sangatlah tepat sekali ya. Dalam kondisi seperti ini, dari Butayatnya itu bagian dari Pancayatnya. Kita tahu bahwa ada Dewayatnya, ada Pitrayatnya, ada Resiyatnya, kemudian ada Manusayatnya dan Butayatnya. Nah, aspek Butayatnya ini sangatlah menarik kalau kita bahas. Kalau kita bahas bahwa Butayatnya itu adalah mengisi kepada semua yatnya yang ada. Karena mengapa kita harus beryatnya? Karena kita memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab terhadap apa? Terhadap yang diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widewasa di dunia ini. Oleh karena itu, ya, Butayatnya adalah seluruh aspek yang akan mengalir pada semua yatnya yang kita lakukan. Tapi landasannya adalah Dharma. Karena Dharma melandasi semua yatnya itu, karena pada hakikatnya pengorbanan yang tulus ikhlas, kemudian secara terus-menerus dengan penuh kesadaran kita lakukan bahwa Butayatnya adalah bagaimana kita melakukan pengorbanan kepada seluruh aspek ciptaan dari Ida Sang Hyang Widewasa, khususnya yang memiliki dari kekuatan kemampuan kita untuk bisa keterbatasan kita bisa melihat, keterbatasan pikiran kita, keterbatasan pengetahuan kita. Tetapi kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk tetap bagaimana mengupayakan penyeimbangan di dalam alam semesta ini dengan tetap memperhatikan Butayatnya itu. Inggih, terima kasih. Keselarasan, keserasian, keseimbangan antara Buana Alit dan Buana Agung mungkin Pak Dr. Nyoman. Mungkin Pak Dr. Nyoman bisa mengaitkan sedikit lagi dengan situasi saat ini bahwa Butayatnya, upacara yang harus kita lakukan selalu kita laksanakan sebelum melaksanakan upacara-upacara yang lain. Karena itu adalah salah satu bentuk pembersihan mengawali semua upacara yang lain. Mungkin Pak Nyoman bisa menjelaskan lebih lanjut untuk pemirsa kita di rumah dan di seluruh Nusantara. Nanti silakan lanjutkan Pak Nyoman. Saya mau ada keperluan ngiring. Baik, pemirsa, Butayatnya kita harus tetap berikan perhatian yang sangat banyak, karena pada hakikatnya sekali lagi saya sampaikan bahwa Pancayatnya selalu didasari, diawali dengan Butayatnya. Karena kita melakukan proses pendakian spiritual itu, kalau kita kembalikan kepada mikrokosmos dan makrokosmos. Makrokosmos adalah semesta alam yang diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widewasa, juga termasuk kita, termasuk manusia sebagai mikrokosmos. Karena seluruh aspek yang ada di dalam mikrokosmos itu adalah, pada hakikatnya adalah bagaimana kita mengharmonisasikan di dalam diri manusia, tetap memperhatikan bagaimana kita bisa mengelola. Yang paling penting adalah Butayatnya dalam diri manusia adalah satripu, 6 musuh yang melekat pada diri kita, yang harus kita selalu kelola, yang selalu kita kendalikan. Demikian juga kalau di makrokosmos, maka itu tadi dikatakan bagaimana kita selalu memperhatikan dulu. Katakanlah itu ciptaan makhluk yang terbawah, jangan sampai mengganggu prosesi dan proses di dalam melakukan acara-acara, kegiatan-kegiatan, terutama yang berkaitan dengan penyucian. Jadi penyucian terhadap bangunan, terhadap diri sendiri. Kalau pada diri sendiri kita memperhatikan satripu kita kelola, kita kendalikan. Jangan sampai ego, kemarahan, kesombongan, itu sampai menghilangkan aspek-aspek kesucian kita. Oleh karena itu sekali lagi, bagaimana kita berupaya dalam kondisi seperti ini,
Di dalam saat pandemi COVID-19 ini, kita semuanya harus mengkaitkan antara mengendalikan diri kita agar kita tetap terjaga, agar kita tetap terhindar dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Saya coba ingin kaitkan sedikit butayatnya dengan implementasi keseharian kita. Di dalam alam semesta kita tahu bahwa buta itu adalah seluruh ciptaan dari Tuhan, seluruh ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Aspek manusia yang ada di dalamnya sebagai sebuah ciptaan juga, dia memiliki kualitas yang paling tinggi terhadap seluruh ciptaan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Manusialah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk bisa memelihara, mengharmonisasikan makhluk ciptaan Tuhan lainnya di alam semesta ini untuk dapat terjadinya keberlanjutan, keharmonisan, keberlangsungan di dalam hidup yang bahagia dan damai ini dengan tetap memperhatikan Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya atau ciptaan Tuhan yang lain. Oleh karena itu butayatnya sekali lagi merupakan aspek yatnya yang sangat penting sekali yang kita lakukan. Sebelum kita melakukan manusiayatnya, dewayatnya, resiyatnya, dan fitrayatnya, kita tetap harus diawali dengan melakukan butayatnya, yaitu bentuk-bentuk sesegahan, bentuk-bentuk mengawali pemberitahuan, meminta izin kepada alam sekitar, makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Karena pada hakikatnya kita adalah hidup bersama dalam keharmonisan dan selalu menjaga hubungan baik antara tiga komponen yang dimaksud. Itu dari kami, mudah-mudahan ini memberikan penjelasan yang cukup. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh Nusantara dan umat sedharma yang berbahagia, tadi bersama-sama kita sudah saksikan prolog dari kedua narasumber kita, yaitu Pinandita Putrayatnya yang merupakan Pinandita di Pura Mustika Dharma Kopassus Cijantung, dan Dr. Gigi Nyoman Suartanu, sesepuh dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Mereka sudah menjelaskan makna dari upacara dan upakara dari butayatnya, di mana upacara, upakara butayatnya adalah salah satu kurban suci menurut agama Hindu untuk membersihkan alam semesta dari pengaruh hal-hal negatif agar tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan alam, di mana Buana Alit dan Buana Agung menjadi seimbang sehingga terwujud tujuan kita untuk mencapai Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Tentu Tuhan menciptakan hal-hal negatif untuk menyeimbangkan, menyelaraskan kehidupan kita di alam semesta. Selalu kita harus menghormati, selalu kita memberikan sesuatu kepada mereka agar tidak mengganggu kehidupan kita. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang atau prolog dari kedua narasumber kita pada kesempatan hari ini dengan tema upacara dan upakara butayatnya. Mari bersama-sama kita tutup program Mimbar Agama Hindu pada kesempatan hari ini dengan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om.